Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Veronica dengan NIM 11S21053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan migrasi portofolio ke dalam Laravel. Yang pertama itu kita melakukan instalasi project Laravel terlebih dahulu. Kemudian akan diberikan tampilan sebagai berikut. Selanjutnya apabila telah selesai melakukan instalasi, dokumentasi Laravelnya akan terbuat dan akan memiliki file-file atau sebagai berikut. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam filenya. Di sini yang pertama yang kita lakukan itu adalah memindahkan HTML utama kita yang pada portofolio ini ke dalam Laravel dengan cara memindahkannya ke dalam file yang dalam folder view dan kita buat menjadi index.blade.php. Di sini saya telah memindahkannya. Di sini saya juga menghubungkan kembali dengan style CSS dan JavaScript-nya, yang dimana itu sebelumnya file-file dari JavaScript, asset dan gambar dan CSS-nya itu telah saya pindahkan terlebih dahulu ke dalam public. Kemudian dengan untuk menghubungkannya di index.blade.php ini kita menggunakan aset kemudian kita aset dan nama folder dan filenya. Selanjutnya itu di sini akan dihubungkan untuk menampilkannya di dalam link nanti yang akan dijalankan menggunakan PHP Artisan Laravel search. Di sini kita menghubungkannya untuk menampilkannya kita memberikan di dalam web. Di web ini kita akan memanggil si PHP-nya yaitu indeksnya itu, makanya di sini kita ubah. Selanjutnya itu untuk menjalankannya kita berikan perintah PHP Artisan Laravel. Kita akan memberikan perintah PHP Artisan Search, kemudian kita jalankan. Di sini ada port. Inilah yang akan kita copy dan kita buka di Chrome kita, di Google kita untuk melihat apakah tampilannya sudah termigrasi ke dalam Laravel. Nah, ini portofolio saya sebelumnya telah masuk ke dalam Laravelnya dengan mengakses link berikut yang diberikan oleh Laravel. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video mengenai identifikasi setelah migrasi Laravelnya. Pertama, autentifikasi ini akan digunakan Bootstrap yang diambil dari perintah command composer require Laravel /UI. Atau seperti yang dapat ditampilkan di sini, nanti dia akan menginstal beberapa. Karena saya telah menginstal, makanya dia tidak ada nothing to modify, nothing to install, delete or remove. Kemudian selanjutnya itu kita menggunakan perintah PHP Artisan UI Bootstrap min out dan PHP Artisan UI React min out yang berfungsi untuk memberikan struktur dasar autentifikasi berupa login. Karena saya telah melakukannya pada code ini, saya tidak akan melakukan perintahnya kedua kalinya. Kemudian di sini kita masuk dulu ke web.php-nya. Nah, di sini itu setelah ditambahkan folder out, ini dari Laravel sendiri yang berisikan seperti login, register dan verify. Nanti di login.blade.php-nya. Nah, terus kemudian kok pada di login .blade.php-nya ini pertama itu dia menggunakan extend-nya itu layout.app, di mana ini nanti itu merupakan layout bawaan dari Laravel berupa template sebelumnya, template dari Laravel untuk autentifikasi login. Namun kita akan menggantinya dengan extend layout.master, di mana ini agar dia mengikuti templating CSS kita sendiri untuk si layout login dan teman-temannya ini. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke database seedernya. Pada database seedernya ini sendiri,
Nah, di sini nanti terdapat dummy code. Dummy code-nya ini akan membuat kita, login dengan satu nama admin. Di situ kita dapat, kalau saya sendiri menggunakan user dengan nama Grace Panjaitan, itu nanti menjadi username-nya. Kemudian emailnya saya membuat, grace@gmail.com dengan password, yang telah menggunakan hash, yaitu 123 Grace. Nah, kemudian dapat dilakukan, update dummy code ini sendiri dengan cara mengubah isi yang telah di-create itu. Misalnya contoh nih, saya mengubahnya menjadi, 123. Selanjutnya, nah, untuk, melakukan migrate-nya ini nanti tinggal, melakukan migrasi. Nah, pada migrasinya sendiri kita tinggal mengikuti, yang pertama itu kita lakukan adalah mengikuti perintah, PHP artisan, migrate refresh. Nah, dia akan memperbarui semua data di tabel-tabel, SQL kita sendiri. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan perintah, mmm, ini PHP artisan, database seed, dengan min class, database seeder, tekan enter. Nah, ini untuk mengirimkan data terbaru kita itu ke SQL Yoke kita sendiri, ke database kita sendiri. Nah, di sini mungkin kita akan melakukan refresh. Ini refresh tabel, eee, tabel dari si usernya sendiri ya. Kemudian ini mungkin kita coba jalankan dulu, PHP artisan serve. Nah, ini awalnya tadi kan kita passwordnya itu 123 Grace. Nah, sekarang apabila kita jalankan, seharusnya dia bisa menggunakan si 123 Grace saja. Nah, kita akan coba login. Nah, loginnya itu pertama kita tekan button login yang ada di navigation bar ini. Nah, button login ini akan membawa kita ke another page-nya si loginnya sendiri. Ini yang tadi saya bilang dia, menjadi, eee, template sendiri mengikuti si CSS kita, tidak mengikuti template si Laravel-nya. Ini tadi kan email yang kita miliki itu adalah grace@gmail.com. Kemudian, ini password sebelumnya itu adalah 123 Grace. Apabila kita coba login, maka dia akan menampilkan this credential do not match, to our records. Maka di sini kita coba 12, password terbarunya itu 123 Grace. Kita coba login, maka kita akan masuk sebagai admin, pada website portofolio ini. Itulah yang, hal yang dapat dilakukan oleh si, eee database seeder ini yang tadi di-update itu. Kemudian masuk ke, untuk peletakan button-button loginnya tadi seperti yang di sini tadi, ini logout, logout dan login, ini, saya membuat eee tampilannya itu ada di view-nya itu, di login.blade.php. Ini tadi udah dipanggil sesuai dengan template kita. Kemudian ini adalah, bootstrap, di mana, nanti di sini, action-nya ini akan dikirim, melalui root login ini, dia akan dikirim ke dalam login. Selanjutnya di sini juga akan diberi beberapa fungsi keamanan seperti untuk, centang remember me dan juga, forgot password. Nih, forgot password. Routernya juga akan mengarah si, password request kalau kita, forgot password-nya. Yang ini untuk fungsi remember me-nya. Nah, untuk tampilannya sendiri itu, kalau pada home blade, maksud saya pada sidebar. Nah, pada sidebar ini navigation bar-nya ya. Di sini nih terdapat login dan logout-nya.
Di sini juga saya, sebenarnya ini awalnya, template Bootstrap, namun karena, sedikitnya berantakan, saya, menambahkan beberapa ini di CSS-nya. Beberapa perubahan ini CSS saya tambahkan juga untuk menyesuaikan dengan, si navigation bar agar tidak terlalu kacau seperti sebelumnya. Ini, saya menggunakan text form, kolom, ini tadi untuk menyusun si navigation bar-nya ini tetap ke bawah karena awalnya dia berantakan gitu kan. Ini root-nya menuju ke alamat ke mana tindakan ini dilakukan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai autentifikasi. Saya akan demokan sekali lagi caranya. Pertama ini tampilan tampilan utama website, portofolionya. Kemudian kita coba login. Nah, kemudian kita masuk ke si admin panel login. Mau login ke admin panel, kita masuk ke tampilan ini. Kemudian kita ketikkan email kita, gmail.com. Nah, kemudian password kita. Kemudian kita dapat login sebagai admin. Sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.